Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Empit_Tarot. Nah, masih sama kayak yang kemarin nih. Aku masih ditemenin sama si Vici. Ini kura-kura aku, salah satu kura-kura aku ada 3, namanya Vini, Vidi, Vici. Nah, kalau yang ini Vici, yang 2 Vini sama Vidi. Nanti aku share fotonya ya. Oke teman-teman, kemarin aku udah bahas pekerjaan, kesehatan sudah, percintaan sudah. Nah sekarang aku mau ngebahas hambatan. Hambatan tidak harus dengan percintaan ya, tapi hambatan sampai akhir tahun ini kira-kira apa sih yang terjadi, atau sesuatu hal yang kurang beruntung dalam diri kita, apa sih gambarannya seperti apa gitu, atau hambatan kita untuk menginginkan sesuatu, misalnya kayak kendaraan, rumah, percintaan, pernikahan, materi, kelahiran dan sejenisnya. Kira-kira apa sih gitu hambatannya? Oke, aku mulai dari sekarang ya. Aku kocok dulu. Nah, sebelum aku pilih kartunya untuk 4. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel aku, Empit Channel. Dan jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Jangan lupa ya, karena nanti aku akan adain promo dan mungkin insya Allah akan adain giveaway. Oke? Nah, sekarang aku mau pilih untuk nomor 1. Hambatan apa sih yang ada gambarannya di tahun ini mendekati akhir tahun? Untuk nomor 1, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Oke. Ini nomor 1, ini kayaknya goyang-goyang terus ya. Ini nomor 2. Padahal kena angin dia. Nomor 2. Terus ini nomor 3. Ini nomor 4. Oke. Nah, ini sudah 4. 10 detik ya teman-teman, silahkan pilih. Ingat harus fair ya. Walaupun saya tidak tahu tapi harus fair. Oke, 10 detik dari sekarang. Oke, sudah. Aku akan bacakan dulu mulai dari nomor 1. Oh, oke. Sebenarnya mungkin bukan hambatan ya, tapi aku membacanya gini. Untuk sedikit hambatan ya, ada gambaran putus cinta. Yang pertama itu aku lihat dari kartu aku nomor 1 adalah ada gambaran teman-teman sudah punya pasangan atau jatuh cinta dengan seseorang tapi hubungannya tidak lama. Karena yang aku tangkap dari kartu aku ada unsur kesendirian atau jomblo guys gitu. Jadi untuk unsur percintaannya masih ada hambatan, untuk arah pernikahannya masih 50-50 aku lihatnya. Itu yang aku lihat dari kartu aku. Terus yang kedua, kalau aku lihat dari kartu aku di sini ada kecenderungan ke arah teman-teman hati-hati di sini untuk namanya bercerita dengan orang lain. Artinya bercerita adalah jangan gampang over terbuka dengan orang lain. Karena aku takut ada unsur kalian ribut, orang itu buka aib teman-teman yang selama ini mungkin teman-teman ceritakan, akhirnya dia berceritakan lagi sama orang lain. Jadi ada hal-hal teman-teman harus bercerita, ada hal-hal teman-teman juga ditahan untuk bercerita. Jangan over 100% untuk bercerita, karena kita tidak tahu hati seseorang, karena kita tidak tahu nanti apa yang terjadi. Jadi teman-teman tahan emosional untuk jangan 1000% bercerita sama seseorang. Misalnya lo kenapa sih muka lo jutek banget? Iya gue lagi berantem. Kenapa? Enggak apa-apa, biasalah, urusan rumah tangga atau urusan anak muda, udah kelar perkara. Jadi teman-teman gak usah yang bercerita panjang kali lebar kali tinggi, karena aku takutnya malah ada sesuatu masalah yang terjadi nanti ke depannya. Terus yang kedua, aku juga lihat dari yang ketiga, untuk jawaban nomor 1 itu adalah ada harapan yang sangat baik. Mungkin aku bilang ini bukan hambatan ya, tapi harapan yang sangat baik yang akan teman-teman dapatkan. Salah satunya itu adalah tentang rezeki yang tertunda. Terus yang kedua juga tentang di sini aku lihat tentang
sebuah pernikahan. Artinya kehidupan pernikahan yang mungkin teman-teman ngerasain jatuh bangun di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga pernikahan, tapi insya Allah teman-teman akan merasakan mulai nikmatnya atau hasilnya. Terus teman-teman juga yang belum memiliki keturunan, di sini lebih akan disegerakan untuk memiliki keturunan. Amin. Terus yang keempat dari kartu nomor 1, aku tangkapnya adalah di sini ada tulisannya jangan menilai seseorang dari cover, karena yang aku tangkap saat teman-teman menilai seseorang dari cover fisik ataupun apa yang dia kenakan, ternyata hasilnya zongnya apa ya, bikin teman-teman agak kecewa ya, yang teman-teman ngerasain yang harusnya saya bisa harusnya saya nggak milih dia, tapi gara-gara penampilannya dia oke, jadi saya pilih dia. Nah itu teman-teman hati-hati dalam menilai seseorang, jangan lihat dari covernya aja, tapi kenali dulu aja. Bahkan kalau menurut saya ya, kita kenal aja kita belum tahu itu benar atau tidak. Apa yang kita lihat belum tentu itu benar atau tidak. Apa yang kita dengar pun kita harus pintar nyaring itu benar atau tidak. Bahkan apa yang kita rasain aja itu masih benar atau tidak. Jadi harus lebih tenang dan harus lebih positive thinking, dan jangan gampang menilai seseorang aja dari covernya. Itu kartu nomor 1, aku sudah menjelaskan 4 jawabannya. Untuk kartu nomor 2, wow, ini bagus juga. Ini bagus. Yang pertama itu hambatannya itu adalah hati-hati saat berjanji. Aku takut ingkar janji, karena gambar kartu aku di sini ada rasa tanggung jawab karena ingkar janji. Jadi hati-hati dalam berjanji, jangan ingkar janji. Terus yang kedua, aku juga lihat dari kartu aku di sini, untuk perjalanan kamu dari segi rezeki itu masih terseok-seok. Bukan berarti terseok-seoknya itu kamu tidak ada rezeki, bukan. Tapi memang ini perjalanan yang harus kamu lalui. Terus aku juga lihat di sini, hati-hati teman-teman ya, jangan ceroboh, karena aku takut itu fatal akibatnya. Salah satunya contohnya hilangin kunci rumah, atau teman-teman lupa matiin kompor, atau teman-teman juga cerobohnya dalam hal pekerjaan, menghilangkan kwitansi misalnya gitu kan, menghilangkan cek gitu kan. Itu hati-hati, benar-benar harus diteliti dan benar-benar harus pastiin dulu. Kayak teman-teman nih di kos-kosan atau di rumah, gue mau keluar, udah masuk aja dulu lagi ke rumah. Kalau nggak yakin, liatin kompor, aliran listrik mana yang kiranya fatal, yang wajib dicabut-cabutin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dalam hal pekerjaan jangan terburu-buru, apalagi kalau kita udah mau waktu istirahat. Kadang kita suka buru-buru ya, mungkin karena ngerasa takutnya kantinnya penuh, takutnya tempat ibadah juga penuh, jadi udah gue mau duluan. Nah tapi fatalnya apa, teman-teman cuma nyelipin cek itu di laci atau di buku, tahu-tahu bukunya hilang atau bukunya jatuh, teman-teman nggak tahu cek itu ada di mana. Jadi lebih berhati-hati, lebih mawas diri aja, karena di sini lebih ke faktor karena kecerobohan dari diri kita sendiri. Terus yang ketiga, di sini aku lihat dari kartu aku ada kartu kelahiran nih teman-teman. Aku sih baca bukan hambatan ya, berarti dari teman-teman yang segala perjuangan untuk kehamilan, di sini ada kartu kelahiran, berarti insya Allah ada gambaran teman-teman bisa hamil. Nah tapi hambatannya tuh apa? Mungkin salah satunya itu adalah dari materi. Nah materinya apa ya, dengan pandemi kayak gini mungkin takutnya teman-teman merasa belum bisa memenuhi susunya untuk ibunya, atau misalnya teman-teman juga ngerasa belum bisa beli makanan yang bergizi. Nah istilah kasarnya di sini teman-teman harus pintar untuk mengatur sesuatu halnya. Ada kalanya teman-teman memberikan asupan energi positif ya, dengan cara apa? Teman-teman harus pintar masaknya, terus mungkin teman-teman juga harus pintar mengatur istirahat ya. Jadi biar ada poin-poin di mana teman-teman bisa ngirit untuk untuk membeli susu ya. Memang sih kesannya saya tidak memberikan solusi, tapi di sini kan hambatan untuk gambarannya sampai ke arah kelahiran tuh apa. Nah terus yang kedua adalah untuk pasangan nih yang sudah menikah, kalau memang pasangannya atau istrinya lagi hamil, ajak dia jalan kalau memang hamil tua, karena aku takut malah hambatannya itu adalah ke arah sesar. Bukan berarti sesar ini hambatan untuk melahirkan, bukan, tapi dilihat dari kondisi keadaan ekonomi saat ini. Untuk teman-teman yang mungkin kita hidupnya sederhana gitu kan, pastikan untuk mengeluarkan sesar itu kan besar ya gitu kan. Saya ya mungkin 10 juta udah mungkin nggak ada kali ya gitu kan. Jadi di sini teman-teman harus jaga istrinya, harus jadi suami siaga kalau teman-teman yang cowok. Nah kalau istrinya juga harus jangan manja, harus berani jalan. Nah itu saran dari kartu aku. Bukan berarti sesar itu hambatan ya, tapi hambatan dalam hal rezeki. Takutnya teman-teman juga keadaan keuangannya pas, mungkin maaf ya BPJS atau sejenisnya, takutnya nggak bisa mengcover kelahiran sesar. Saya kan juga nggak tahu ya gitu, karena kebetulan belum pakai asuransi. Nah yang ketiga ini sebenarnya sih hasilnya baik ya, dari segala bentuk kecerobohan, dari segala bentuk
ekonomi yang terseok-seok gitu kan. Tapi di sini ada rezeki bagus, ada kartu situasi lebih baik, ada kelahiran dan kebahagiaan. Berarti untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, jangan khawatir di balik keadaan yang kurang beruntung ini, insya Allah ada sesuatu hal yang sangat baik. Ibarat kata punten rezeki yang tertunda mungkin akan didapati entah sampai akhir tahun atau di tahun depan, kita tidak ada yang tahu, tapi gambarannya seperti itu. Jadi untuk hambatannya nomor 2 adalah kecerobohan dari diri kita sendiri dan memang agak ekonomi terseok-seok. Nah nomor 3 nih, kalau aku lihat kira-kira hambatannya tuh apa sih? Waduh, ini nomor 3 jelek banget, astagfirullahaladzim. Tapi kan gini, yang milih nomor 3 jangan dijadikan sesuatu hal yang menakutkan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dan semuanya itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, kita tugasnya tinggal apa? Tinggal berdoa, minta ampunan, minta keselamatan, minta kesehatan, itu aja. Nah, nomor 3 yang pertama aku jawab itu adalah ada unsur pengurangan salary, ada unsur maaf banget pemecatan atau PHK, ada kartu kehilangan juga. Kehilangannya itu apa? Bisa amit-amit bencana alam, contohnya kebakaran gitu, contohnya juga kejamretan gitu, atau teman-teman juga motornya hilang. Nah itu istilah kasar seperti itu. Ini yang aku lihat dari kartu ya, aku tidak mengada-ngada, maksudnya aku membacakan sesuai dengan dari kartu. Nah terus udah gitu di sini juga hati-hati, ada unsur kecelakaan itu artinya apa? Kalau teman-teman capek bawa kendaraan sendiri, misalnya kayak di Jakarta dengan penuh kemacetan, atau di daerah yang jalanannya lancar jadi teman-teman sok-sok pengen ngebut, nah itu hati-hati. Jadi amit-amit ada unsur keserempet dan diserempet, itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman-teman, jika teman-teman ragu berkendara atau naik transportasi umum, jangan dipaksain. Contohnya naik darat, laut, udara. Di sini saya tidak bilang spesifik mau udara, darat atau laut, saya tidak bilang ya, tapi saya cuma bilang hati-hati dalam melakukan perjalanan atau berkendara atau memilih transportasi umum. Teman-teman mau memilih transportasi dengan misalnya aku nggak usah nyebut darat atau laut, udara deh, nanti takutnya teman-teman nah kan makanya gue nggak mau naik ini gitu, jangan gitu. Tapi saya akan sebut misalnya bukan transportasinya, tapi misal udara atau laut atau darat ya, misalnya CJ. Nah CJ ini transportasinya AA gitu. Nah teman-teman ragu nih pengen naik A gitu kan, si AA gitu kan. Nah udah teman-teman gak usah paksain. Misalnya tiketnya teman-teman hangus, atau misalnya teman-teman juga sayang gitu kan, nggak jadi ketemu saudara misalnya kayak gitu, atau teman-teman juga sayang juga nggak jadi liburan. Tapi setidaknya kalau teman-teman ragu-ragu, jangan paksain perjalanan, aku takut ada apa-apa. Contohnya apa-apa itu, misalnya teman-teman bawa motor, tiba-tiba motornya bannya pecah, nah itu kan sebuah hambatan dong. Nah teman-teman nggak bisa mengontrol, takutnya jatuh. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga, bisa teman-teman ragu-ragu nih naik transportasi umum, toto teman-teman pada saat mau sampai transportasi umum ternyata teman-teman kejamretan. Nah kita nggak ada yang tahu hal seperti itu. Jadi untuk nomor 3 ini sangat diwajibkan untuk antisipasi dan selalu berdoa. Jangan lupa kalau mau keluar rumah, baca doa keluar rumah, ayat kursi untuk teman-teman yang beragama Islam. Mungkin kalau untuk teman-teman yang non muslim, berdoa sesuai dengan ketentuan masing-masing. Jadi nomor 3, lebih berhati-hati. Aku tidak menspesifikkan di sini kecelakaan, tapi hati-hati juga ada unsur ketipu, atau ada juga unsur PHK gitu, ada juga unsur gajinya berkurang. Jadi nomor 3 seperti itu. Ada juga unsur hati-hati nih teman-teman yang mungkin kiranya teman-teman ngerasa sudah hamil gitu kan, atau teman-teman kiranya ngerasa datang bulannya sudah telat. Nah ini hati-hati, ada unsur ke arah keguguran. Jadi nomor 3 itu ngapunten banget, hasilnya kurang baik. Tapi balik lagi, semua mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebagian 0,0000000 kecil banget cuma bisa mengintip ini. Jadi jangan dijadikan sebuah sugesti ya, ketakutan tersendiri, tapi jadikan sebuah antisipasi untuk teman-teman. Oke? Nah, kita yang terakhir nih, nomor 4. Kira-kira ada apa ya nomor 4? Oke, kesederhanaan. Oke. Kalau yang nomor 4 sebenarnya sih kalau aku lihat dari kartu aku itu lebih kecenderungan ke arah gini. Pola hidup ya, teman-teman. Pola hidup gini. Maaf banget.
saya cuma di sini nomor 4 itu adalah kalau teman-teman yang sudah terbiasa mungkin hidup enak gitu kan, tiba-tiba ditinggal orang tuanya, atau maaf misalnya salah satu orang tua yang mencari rezekinya meninggal, nah teman-teman nggak boleh kaget gitu. Teman-teman harus harus berusaha, bersusah payah juga, atau teman-teman juga harus berjuang seperti orang tua kita yang sudah mendahului. Karena gambaran dari nomor 4 ini adalah punten ya, teman-teman tuh kaget dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru tuh contohnya apa? Mungkin teman-teman yang ngerasa sangat beruntung, teman-teman yang bisa punya ini itu, ternyata pada saat ditinggal orang tua, atau mungkin amit-amit ada kebakaran. Nah, teman-teman jadi shock. Di sini ada unsur sakit. Sakitnya itu sakitnya bukan sakit karena apa-apa ya, tapi sakit karena lebih ke pikiran. Terus sudah gitu aku juga lihat dari kartu aku di sini lebih kecenderungan hati-hati dalam bermain atau ke mall. Contohnya kenapa aku berani bilang kayak gitu, karena aku takut ada apa-apa. Hampir sama dengan nomor 3, tapi ini tidak terlalu tidak terlalu jelek banget lah. Kalau nomor 3 kan hampir semua 3 kartu itu keluarnya tidak beruntung, tapi kalau ini keluarnya masih ada keberuntungan, tapi memang teman-teman harus bisa mawas diri. Terus udah gitu kayak teman-teman misalnya sekarang sudah ngerasain kerjanya aman, tetap tingkatin aja disiplin, nggak usah cari perhatian untuk menjatuhkan orang lain, tapi cari perhatian dengan cara prestasi teman-teman. Jadi istilah kasarnya biar tidak terjadi kayak pengurangan salari atau pemecatan gitu kan. Jadi teman-teman di sini harus lebih cari perhatian, tapi bukan cari perhatian untuk menjatuhkan orang lain atau mengambil rezeki orang lain. Terus yang kedua, terus berikutnya aku juga lihat dari kartu aku yang nomor 4 itu adalah di sini lebih kecenderungan ke arah harus berpikir yang enak ya, harus berpikir yang positif. Karena di sini lebih ke arah gini. Aku agak sedikit baca, maaf, pelecehan seksual. Mungkin artinya gini, saat teman-teman naik transportasi umum, mau komuter lain, mau busway, mau ojol, mau gokar, punten ya, jadi saya jadi sebutkan. Pokoknya naik transportasi umum deh, apapun itu bentuknya, teman-teman harus bisa menempatkan diri. Kayak misalnya teman-teman nih berpakaian, nah teman-teman ngerasa sendiri perginya gitu kan, udah teman-teman minimal lah pakai jaket. Nanti kalau sudah sampai tempat, sudah ketemu teman-teman yang lain, atau sudah tujuannya sudah sampai, jaketnya mau dibuka silakan. Jadi di sini lebih harus mawas diri. Aku tidak menspesifikkan teman-teman yang pakai jilbab atau tidak, tapi lebih mawas diri. Ya pakai jilbab pun mungkin pernah juga ada yang ngerasa di ini pelecehan seksual, atau mungkin yang tidak pakai jilbab juga. Pokoknya intinya nomor 4 lebih berhati-hati pelecehan seksual. Aku lihatnya lebih ke arah seperti itu. Tapi insya Allah nauzubillah min dzalik ya, tidak pelecehan yang fatal. Ngerti nggak maksudnya fatal? Ya pokoknya pasti teman-teman paham lah ya. Tapi di sini lebih ke arah pelecehan seksual. Ya untuk teman-teman yang cowok juga hati-hati. Banyak juga kok orang yang agak-agak gimana karena salah satunya adalah anak-anak. Teman-teman kalau yang sudah memiliki keturunan, anak-anaknya dijaga, jangan dibiarkan sering main sendiri walaupun itu cuma teras rumah atau garasi dan pagarnya ditutup, pagarnya digembok, tapi kan kita nggak tahu orang lain. Tahu orang lain di depan nunjukin sesuatu hal barang intimnya dia, nah kan kasihan anak teman-teman gitu. Jadi pokoknya di sini lebih berhati-hati dengan pelecehan seksual dan perubahan hidup. Perubahan hidup tuh luas, entah nanti bukan kehilangan orang tua dalam arti apa ya, atau orang tua pensiun, teman-teman jadi yang ngerasain pengen minta A, B, C, dan E gampang, tapi tiba-tiba langsung diirit karena orang tua pensiun gitu. Nah terus yang kedua adalah pelecehan seksual itu. Oke. Nah kiranya 4 hambatan dari pilih tarot ini sudah aku bacakan. Semoga teman-teman bisa mengantisipasinya. Yang baik jadikan doa, yang kurang baik jadikan antisipasi dan doa juga untuk keselamatan diri kita. Sekali lagi, semua mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semua juga yang bisa itu hanya Allah, yang pasti sesuatu hal yang pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebagai 0,0000000 sekian persen mungkin yang bisa sedikit ngintip dari sebuah kartu tarot. Kiranya ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Tetap saya minta dukungannya dari teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bantu aku promo juga. Tuh di MP Channel bisa lihat loh gambaran-gambaran percintaan atau kesehatan atau pekerjaan. Nah, jadi teman-teman tolong support ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.